As preamble to our constitution, the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Berawal dari gagasan Soekarno dalam sidang BPUPKI yang kemudian dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila secara resmi menjadi dasar falsafah negara. Namun peringatan akan lahirnya Pancasila pernah menjadi polemik di kalangan masyarakat atau bahkan pemerintah. Seperti pada masa pemerintahan Presiden Soekarno selaku penggagas butir-butir mutiara dalam Pancasila. Ya, peringatan akan lahirnya Pancasila itu sendiri dimulai oleh Presiden Soekarno pada umur Pancasila yang ke-19, yakni pada tahun 1964. Karena awalnya, Soekarno menyebarluaskan gagasan ini hanya melalui kursus-kursus di Jakarta dan kuliah umum pada seminar Pancasila di Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Aidit, seorang pemimpin senior PKI yang menyebutkan bahwa Pancasila hanya sebagai kendaraan untuk tujuan nasakom semata. Beginilah pernyataan Aidit. Pancasila mungkin untuk sementara dapat mencapai tujuannya sebagai faktor penunjang dalam menempa kesatuan dan kekuatan nasakom. Akan tetapi, begitu nasakom menjadi realitas, maka Pancasila dengan sendirinya tak akan ada lagi. Presiden Soekarno pun menganggap pernyataan tersebut adalah sebuah penyelewengan dan langsung saja ia memperingati hari lahir Pancasila secara nasional untuk mengklarifikasi pernyataan Aidit tersebut, yakni pada tahun 1 Juni 1964. Ingat ya, 1 Juni tahun 1964. Peringatan tersebut dilaksanakan pada upacara kenegaraan di Istana Merdeka dengan sebuah slogan, Pancasila sepanjang masa. Sangat bertentangan sekali ya dengan pernyataan Aidit bahwa Pancasila itu akan bertahan hanya untuk sementara. Dengan adanya perbedaan pandangan terhadap Pancasila ini, hubungan Soekarno dengan Aidit semakin renggang. Seperti apa yang dikatakan Garnis Harsono, juru bicara Departemen Luar Negeri pada masa Soekarno. Rasa kebencian yang timbul di antara Soekarno dan Aidit terlihat semakin nyata. Meskipun begitu, Aidit kemudian meluruskan pernyataannya atas pandangannya tadi lewat majalah Pembina pada Agustus 1964 dan buku yang diterbitkan oleh PKI yang berjudul Aidit Membela Pancasila pada tahun yang sama. Setelah upacara tersebut, peringatan hari lahir Pancasila semakin sering dilaksanakan oleh Presiden Soekarno. Hingga pada saat Soeharto menjadi presiden, ia berupaya untuk menghapus warisan Soekarno. Seperti pada tahun 1970 dengan dihapuskannya peringatan hari lahir Pancasila tiap 1 Juni dan menggantinya dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober yang berhubungan dengan keberhasilannya menggagalkan upaya kudeta 1965. Kini hari lahir Pancasila itu kembali diperingati secara nasional, tepatnya melalui keputusan Presiden dalam kurung Kepres nomor 24 tahun 2016 pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila dan pada tanggal 1 Juni itu pula ditetapkan sebagai hari libur nasional mulai tahun 2017.